Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang cerah ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga selalu tersanjungkan kejunjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, sebelum saya lupa, saya ingin menyampaikan sebuah pengumuman bahwa insyaallah pengajian kita minggu depan yang bertepatan dengan tanggal 5 Januari libur, karena saya ada mengisi pengajian di Lombok insyaallah. Jadi libur pada pengajian minggu depan tanggal 5 Januari, karena saya akan mengisi pengajian di Lombok. Adapun masuk lagi nanti tanggal 12 Januari insyaallah kita akan kembali bertemu kalau kita masih diberi umur pada tanggal 12 Januari Rabu berikutnya. Adapun pengajian malam Senin yang ada di Gedung Wuluk maka tetap berjalan seperti biasanya. Tetap berjalan seperti biasanya dan tidak libur, karena insyaallah saya berangkat pasca hari Ahad dan akan pulang insyaallah sebelum hari Ahad berikutnya. Ini saya khawatir lupa nanti di akhir pengajian. Seperti biasanya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita akan mengulangi apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Yang saat itu kita membahas tentang ayat yang keberapa? Keempat. Yang bunyinya apa? Min syarril waswasil khannas. Kemarin kita sudah jelaskan apa arti dari al-waswas.
min syarril waswasi. Apa arti al-waswasi? Setan. Arti dari al-waswasi adalah apa? Setan. Kemudian kita sudah isyaratkan arti dari setan secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa apa? Segala makhluk yang jahat, baik dari kalangan jin, manusia maupun hewan. Kemudian setelah itu kita jelaskan arti setan secara terminologi atau secara istilah. Apa artinya? Golongan jin yang apa? Yang durhaka. Setelah itu kita membahas tentang arti dari al-khannas. Karena ayatnya berbunyi min syarril waswasil khannas. Apa arti dari al-khannas? Yang maju dan mundur. Priwe ke maju mundur itu. Maju manakala kita apa? Lalai dari zikir kepada Allah, dan dia akan mundur ketika kita apa? Ketika kita zikir atau ketika kita ingat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita mundur dan kalau setan maju dan saat itu kita sedang dalam keadaan lalai, maka setan bukan hanya menyerang kita, tapi setan akan mendekam di dalam hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Dan orang yang hatinya sudah didekami oleh setan, maka hidupnya akan sempit, hidupnya akan gelisah, tidak tenang, tidak tentram. Dan itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Thaha ayat 124 sampai 126. Kemudian kita memasuki pembahasan bahwasannya setannya orang yang beriman itu apa? Kurus. Setannya orang fasik itu apa? Gemuk. Meskipun jadi setan kurus gemuk itu nggak ngelihat dari tubuh kita ya. Kalau tubuhnya kurus berarti mesti setannya apa? Kurus. Nah, tubuhnya gemuk berarti setannya apa? Gemuk. Jadi bukan melihat dari tubuh kita. Setan itu kurus dan gemuknya itu bukan tergantung dari tubuh kita. Jadi bukan berarti kalau misalnya orangnya kurus itu mesti setannya kurus, enggak. Kalau kurus karena morfinis ya setannya apa? Gemuk. Kurusnya karena apa? Karena dia itu morfinis. Ya jelas setannya gemuk. Ada orang yang gemuk tapi rajin ibadah, setannya apa? Kurus. Jadi kurus dan gemuknya setan itu bukan kembali kepada kurus dan gemuknya kita, tapi kembali kepada kita itu rajin zikir atau apa? Semakin kita rajin berzikir, maka setan yang ada di tubuh kita akan semakin apa? Kurus dan semakin lemah. Tapi semakin kita sering lupa dari berzikir dan semakin kita sering melakukan perbuatan maksiat, setan yang ada di tubuh kita semakin apa? Semakin gemuk dan semakin kuat. Dan kita juga sudah jelaskan, hanya ada dua pilihan dalam bergaul dengan setan. Kalau kita tidak menyiksa setan, maka dia akan apa? Menyiksa kita. Bagaimana cara menyiksa setan? Dengan banyak zikir tadi. Jadi kayak kita jelaskan kemarin kayak apa? Kayak semeti. Jadi kita memukul setan itu dengan zikir kepada Allah. Semakin setan itu kita pukul, maka dia akan semakin lemah. Tapi semakin kita biarkan setan menggoda kita, merusak iman kita, maka setan itu akan semakin gemuk dan nanti dia akan menyiksa kita ketika kita dijebloskan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Lalu kita tutup pembahasan kita saat itu bahwasannya kalau orang yang pengen
supaya setannya nggak maju mundur, tapi setannya mundur terus. Caranya gimana? Kita harus terus apa? Berpikir. Jadi tadi kita sudah tahu setan itu sifatnya maju mundur. Gimana caranya supaya setan mundur terus nggak pernah apa? Maju. Caranya dengan kita senantiasa apa? Berpikir. Dan itulah ciri dari orang yang beriman yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 191. Kita akhiri kemarin pengajian kita dengan menyebutkan sebuah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan zikir. Berapa keutamaan? 5 keutamaan. Yang pertama, amalan yang paling apa? Utama. Yang kedua, yang paling dicintai oleh Allah. Yang ketiga, apa? Akan mengangkat kita ke apa? Ke derajat yang paling tinggi. Yang keempat, lebih afdal daripada infak dengan apa? Emas dan perak. Yang kelima, lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Itu keutamanya apa? Zikir. Tapi kita kemarin sudah jelaskan zikir yang kayak gimana. Zikir yang kayak gimana? Bukan sekedar zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bukan seperti itu. Bukan hanya sekedar zikir dengan lisan, tapi zikir yang dihayati maknanya, kemudian yang mengantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zikir yang banyak, bukan zikir yang cuma apa? Sedikit. Itu pembahasan tentang ayat yang keberapa? Yang keempat. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki ayat yang kelima dari surah An-Nahl. Apa bunyi ayatnya? Alladzi yuwaswisu fi sudurin. Artinya yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ini sifat setan yang kedua. Kalau kemarin sifat yang pertama al-khanna, yang maju dan apa? Mundur. Kemudian di sini di ayat kelima ini Allah menjelaskan di antara sifat setan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu senantiasa membisikkan, mengganggu kita, membisikkan kejahatan dimasukkan ke dalam dada kita. Allazi yuwaswisu. Yuwaswisu itu dari waswasa yuwaswisu. Makna aslinya al-waswas, yaitu waswasa yuwaswisu. Makna aslinya adalah suara gemerincing perhiasan. Suara apa? Gemerincing perhiasan dan bisikan yang sangat lirih. Itu arti makna aslinya dari apa? Waswasa yuwaswis. Apa tadi? Suara apa? Gemerincing apa? Perhiasan dan bisikan yang sangat apa? Yang sangat lirih. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan, kalau misalnya arti asli dari waswasa yuwaswisu adalah gemerincing perhiasan, itu menunjukkan bahwasannya gangguan setan itu sangat menggiurkan. Seperti menggiurkannya apa? Gemerincing apa? Perhiasan. Jadi kalau kita mendengar ada uang kerincing jatuhkan, atau ngelihat perhiasan yang kadang-kadang dipakai oleh sebagian ibu-ibu gelang 10 tinggu kabeh, ya kadang-kadang ada itu. Saya juga heran, apa orang kabotan gitu, kalau berjalan apa enggak apa bisa jalannya sama gitu loh, apa enggak kabotan. Nah, suara gemerincing perhiasan itu
menggiurkan. Ya begitulah kira-kira godaan setan. Dan juga godaan setan itu saking lirihnya, saking lembutnya, sampai terkadang kita tidak terasa bahwasanya kita sedang diganggu oleh apa? Setan. Itu sifat gangguan setan. Jadi kalau kita tarik garis dengan makna aslinya dari kata waswasa yuwaswisu, kita bisa menyimpulkan bahwasanya godaan setan itu terasa indah. Dan terkadang saking lembutnya sampai kita tidak terasa bahwasanya itu adalah jeratan yang dipasang oleh musuh bebuyutan kita. Dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 43. Surat Al-An'am ayat 43. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun." Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Artinya, setan menjadikan apa yang mereka kerjakan terasa indah. Ini Allah sedang berbicara tentang orang-orang kafir, orang-orang fasik. Jadi setan itu menjadikan setiap pekerjaan yang mereka kerjakan rasanya indah. Dan ini hati-hati, ini tipu daya setan. Jadi setan itu ketika dia mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari agama, mesti setan itu mengemas atau mengemas perbuatan tersebut dengan bungkus yang indah. Contoh, ada sebagian orang yang melakukan amalan-amalan yang gak ada tuntunannya dari Nabi SAW, atau yang biasa diistilahkan dengan amalan bid'ah. Ketika dia melakukan amalan tersebut, kira-kira dia itu melakukan dalam keadaan dia yakin bahwasannya amalan itu buruk atau baik? Buruk atau baik? Baik. Dia memandang amalannya itu indah apa jelek? Indah. Kenapa kok bisa? Padahal amalan itu nggak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Kok tampaknya indah? Kenapa? Karena tipu daya apa? Banyak orang-orang yang membaca wirid-wirid yang nggak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Dia menganggap itu adalah salah satu wujud cinta kepada Nabi SAW. Dan itu banyak sekali. Nah, ketika loh, kok mata kayu gue, kenapa sih? Saya ingin mengungkapkan rasa cinta saya kepada Nabi SAW. Padahal amalan atau wirid atau salawat yang dia baca tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Tapi dia pandang itu adalah merupakan suatu amalan yang mengungkapkan rasa cinta dia kepada Nabi SAW. Dan ini adalah merupakan tipu daya siapa? Kenapa kita katakan tipu daya setan? Karena barometer kecintaan seseorang kepada Nabi SAW itu bukan diukur dengan apa? Sejauh mana kita meneladani Rasulullah SAW dalam beramal. Jadi kalau kita ingin mengukur orang itu cinta sama Nabi apa enggak, kita ukur bagaimana dia meneladani Nabi SAW dalam beramal. Sholatnya kayak Nabi apa enggak, zikirnya kayak Nabi apa enggak, baca sholawatnya kayak Nabi apa enggak, wiridnya kayak Nabi apa enggak, puasanya kayak Nabi apa enggak, kemudian hajinya kayak Nabi apa enggak. Nah, orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mencocokkan amalan dia dengan amalan Rasul SAW, itulah orang yang cinta sejati kepada Nabi SAW. Barometer itu dari mana kan? Dari Al-Quran surat Ali Imran ayat 31. Al-Quran surat apa? Ali Imran ayat 31. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, seandainya kalian wahai para manusia cinta kepada Allah, ikutilah aku.
Ikutilah aku di sini siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata para ulama tafsir, ayat Ali Imran tadi, ayat 31 dari Ali Imran, inilah merupakan ayat ujian. Ayat apa? Ujian. Kalau semuanya mengaku cinta kepada Rasul, pengakuan kan tidak kita terima kalau tidak ada apanya, tidak ada buktinya. Setiap orang mengaku cinta kepada Nabi, tapi buktinya apa? Setiap orang mengklaim bahwasanya dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, buktinya apa? Buktinya ada di dalam ayat ini. Makanya ini dikatakan sebagai ayat ujian. Siapa yang mengaku bahwasanya dia cinta kepada Rasul, maka dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana dia meneladani dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu berkaitan dengan amalan yang bernama bid'ah. Kemudian berkaitan dengan amalan yang namanya maksiat. Maksiat, setiap orang yang akan melakukan maksiat, pasti maksiat itu dibikin indah, enak, nikmat oleh setan. Apa contohnya? Apa contohnya? Contohnya minum, mabuk. Mabuk. Orang itu melihat, ini orang yang nggak beriman ya. Orang beriman mungkin melihat ini udah nggak doyan. Tapi orang yang nggak beriman, di depan dia itu ada banyu putih, ada wedang kopi, ada wedang teh, ada apa lagi? Jahe susu, ada apa lagi? Ada whisky. Dari sekian minuman yang dipilih apa? Whisky. Padahal nggak tahu rasanya pahit katanya ya. Saya nggak pernah nyicip itu. Katanya pahit ya. Katanya pahit. Tapi kok dipilih yang pahit itu? Kenapa? Karena dia itu dihiasi oleh setan. Kalau kamu minum ini, kamu itu bisa melayang kemana-mana, bisa membayangkan bidadari. Bidadari kok dibayangkan dengan apa? Minuman keras. Bisa membayangkan ini dan itu. Jadi suatu perbuatan yang jelek oleh setan itu dihiasi. Kayak suara gemerintingnya apa tadi? Gemerintingnya perhiasan. Dibikin indah oleh setan, sehingga manusia terjumus ke dalamnya. Padahal sejatinya perbuatan tersebut akan merusak tubuh dia dan akan merusak hati dia. Bukan hanya rusak tubuhnya, tapi juga rusak apa? Hatinya. Contoh yang lain, ngelihat cewek cakep. Lihat apa? Cewek cakep di jalan atau di TV atau di mana saja. Tanya, wah, enak banget rasanya, mata gue jadinya kayak dikumbah. Jadi apa? Cuci mata. Jadi kalau kita pengen matanya seger itu ya ke alun-alun gitu, maksudnya. Contohnya alun-alun, kemudian duduk di situ melihat ada motor lewat, ada cewek lagi di alun-alun. Nah, dijadikan itu indah. Nah, dijadikan itu nikmat. Padahal sebenarnya pandangan itu merusak hati dia. Kok bisa merusak? Orang yang sudah terjerumus kepada penyakit itu, dia itu akan selalu ketagihan dan ketagihan. Dan disitulah bentuk siksaan setan. Ketika kita sudah melihat sekali, maka kita akan terus ketagihan. Diumpamakan oleh seorang ulama seperti orang yang minum air apa? Laut. Lagi melak banget. Nemune kur banyu apa? Banyu segar. Minum satu apa? Satu gelas ker. Rasanya apa? Lega. Ternyata apa? Ternyata justru tambah haus. Akhirnya dia ambil lagi. Semakin banyak dia minum, semakin apa? Semakin haus. Itulah kira-kira perumpamaan orang yang memuaskan dirinya dengan maksiat. Semakin dia melakukan perbuatan maksiat, maka dia akan semakin ketagihan dan semakin kurang. Mungkin ada orang yang ngomong, enggak Ustaz, cewek itu Ustaz, kalau dilihat sekali lihat, kemudian kita merem, kita nggak lihat lagi, itu justru kita akan semakin apa? Penasaran. Nah, ada sebagian orang ngomong kayak gini. Ada sebagian orang kayak gini.
cewek kalau kita lihat di jalan lagi sama motor gitu kan, kemudian kita lihat kemudian kita langsung astagfirullah, langsung apa? Astagfirullah, maka justru kita akan semakin penasaran kan, itu tadi rambutnya kayak gimana ya, hidungnya mancung apa enggak ya, putih enggak ya, semakin penasaran. Tapi kalau misalnya cewek itu kemudian kita pelototi terus kan, kita lihat sampai detail, sampai apanya itu semuanya kita eksplorasi ya, semuanya udah ketahuan, itu justru kita itu akan sembuh Ustaz, gak kepikir lagi. Kalau kita lihat sekilas malah jadi pikiran Ustaz, tapi kalau misalnya kita lihat dipandang nanti malam, itu malah justru apa? Tidak kepikiran lagi. Kalau ada orang ngomong kayak gitu gimana jawabannya? Hah? Gimana jawabannya? Apa antum ini nggak pernah mengalami hal itu? Gimana jawabannya kira-kira? Gimana? Silakan, saya mempersilahkan antum untuk mencoba menjawab pertanyaan ini. Apa? Tergantung individu. Berarti bisa jadi ini penyakit, bisa jadi ini obat gitu ya. Wah, berarti individu yang mana kita ini? Nah, kira-kira jawabannya apa? Dan yang jawab, ini adalah merupakan syubhat. Apa? Syubhat. Syubhat itu adalah kerancuan dalam apa? Dalam pemahaman. Orang ini pemahamannya rancu. Kata Ibnu Qayyim, orang yang mengatakan perkataan Nabi bisa dibantah dari 10 sisi. Berapa sisi? 10. Itu gayanya Ibnu Qayyim. Kalau bantah itu nggak cukup dengan satu bantah, bantah 10 bantah. Yang salah satunya, kalau 10 bantahan kita baca semuanya, nanti kita nggak jadi belajar tafsir nanti. Salah satu bantahannya kata Ibnu Qayyim, yang namanya pandangan yang haram itu adalah racun. Nah, racun panah yang beracun. Jadi kita memandang sesuatu yang haram, itulah racun. Kalau seandainya kita memandang sekali, kemudian diobatinya dengan memandang yang kedua kali, ketiga kali, keempat kali, itu maknanya racun diobati dengan apa? Racun. Beri, tambah mari. Kayak orang keracunan baygon. Nah, keracunan apa? Baygon 1 botol. Kata dokternya, oh ini untuk mengobatinya harus minum baygon 1 botol lagi. Gimana? Mari atau mati? Itulah perumpamaannya kata Ibnu Qayyim. Ini 1 bantahan, masih ada 9 bantahan yang lain. Jadi itu adalah merupakan syubhat yang sangat lemah. Jadi tidak betul kalau misalnya kita melihat sekali, kemudian obatnya itu adalah dengan apa? Dengan melihat kedua, ketiga, keempat. Bukan. Obatnya adalah seperti apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seperti apa yang dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika salah seorang sahabatnya melihat cewek sekali, kemudian langsung kepalanya oleh Nabi SAW diarahkan kemana? Ke arah yang lain. Itulah obatnya. Jadi obatnya adalah diputus sejak pertama. Begitu melihat, diputus sejak pertama supaya tidak dilihat lagi. Dan orang yang seperti itu, man taraka syai'an lillahi 'awwadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi manakala kita mengumbar pandangan mata kita, atau manakala kita menundukkan pandangan mata kita karena Allah, karena takut kepada Allah, maka Allah akan ganti dengan kenikmatan yang ada di dalam hati kita. Ketika kita berhubungan dengan istri kita akan merasa kenikmatan yang luar biasa karena kita diganti dengan sesuatu yang halal oleh Allah dan jauh lebih nikmat. Alladzi yuwaswisu. Kemudian apa? Fi sudurin. Yang membisikkan kejahatan ke dalam apa tadi? Sudur apa? Dada. Dada sama hati beda nggak?
Di sini Allah menyebutkan fi sudurin nas. Di dalam apa? Dada. Apa hati? Hah? Dada apa hati? Dada. Sama nggak antara dada dengan hati? Beda. Apa bedanya? Hati dalam dada, bagus. Dada itu kata Ibnu Qayyim itu kayak rumah. Kayak apa? Rumahnya hati. Jadi hati itu ada di dalam dada. Dada itu rumahnya. Jadi setan itu kalau menggoda masuknya ke dalam dada dulu, baru kemudian setelah itu menembus masuk kemana? Dada. Dan begitu pula hati, kalau dia itu akan berkehendak sesuatu atau mengeluarkan perintah sesuatu, maka dari hati akan keluar ke dada dulu, baru dari dada disebarkan kemana? Ke seluruh anggota tubuh. Dan yang sedang diserang oleh setan adalah bagian dalam manusia, yaitu dada, kemudian masuk ke dalam hati. Seandainya manusia itu dada dan hatinya sudah rusak, maka apa? Seluruh anggota tubuhnya akan ikut apa? Ini setan itu menyerang anggota vital manusia. Manakala anggota vitalnya sudah dirusak oleh dia, maka seluruh tubuhnya akan rusak. Dan ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita, supaya kita itu pertama kali memprioritaskan perbaikan batin sebelum perbaikan apa? Lahir. Yang harus kita perhatikan pertama kali, kalau kita ingin memperbaiki hati, kalau kita ingin memperbaiki diri kita, perbaikilah hati sebelum memperbaiki penampilan lahirnya. Kenapa? Karena hati itulah sumber kebaikan seseorang atau sumber kerusakannya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasannya di dalam tubuh itu ada sekerat daging. Idza tala'at tala'al jasadu kullu. Seandainya daging itu benar, maka seluruh tubuh manusia akan benar. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau daging itu sudah rusak, maka seluruh tubuhnya akan rusak. Ala wa hiya daging itu adalah apa? Jadi inilah pelajaran yang sangat berharga buat kita. Kalau kita ingin memperbaiki diri kita, perbaikilah pertama kali dari hati kita. Karena kenyataannya banyak di antara kita yang lebih memperhatikan perbaikan lahiriah daripada memperbaiki apa? Banyak di antara kita yang kalau penampilannya luar biasa. Penampilannya Masya Allah, bajunya, sarungnya, pecinya, wajahnya, ya. Nanti sabunan ora cukup, sedina ping telu, setiap akan keluar selalu pakai biore supaya wajahnya apa? Melong-melong. Kemudian pakai minyak wangi kemana-mana. Ini semuanya boleh ya, ini semuanya boleh. Nah, nanti jangan dikira nggak boleh pakai minyak wangi ya. Bersihkan muka boleh. Tapi yang jadi pertanyaan, porsi yang kita berikan untuk memperbaiki lahiriah dibandingkan dengan porsi yang kita berikan untuk memperbaiki hati, besar mana? Hah? Besar mana? Masih banyak di antara kita termasuk yang ngomong itu lebih memperhatikan perbaikan lahiriah daripada perbaikan hati. Padahal kalau lahiriah seseorang baik, hatinya rusak, sesungguhnya lahiriah dia itu kurang bermanfaat untuk dia. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada bentuk tubuh kalian dan harta kalian.
Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah itu melihat kepada hati dan amalan kita. Dan orang yang paham akan hadis ini, pertama kali yang selalu dia pikirkan adalah bagaimana dia memperbaiki hati dia, membersihkan hati dia dari segala macam bentuk penyakit. Penyakit sombong, penyakit iri, penyakit dengki, penyakit riya, penyakit sum'ah, penyakit syirik. Inilah yang seharusnya kita bersihkan dari hati kita sebelum kita memperbaiki lahiriah. Orang masuk ke neraka itu karena sakit kanker atau karena sakit sombong. Hah? Sakit apa? Sombong apa kanker? Sombong. Kenapa ketika kita sombong kita tenang-tenang saja, ketika kita kena penyakit kanker kita itu apa? Bingung, pusing 7 keliling. Kenapa? Bukan berarti kalau kena kanker nggak boleh berobat ya. Ini jadi pahami nanti nggak boleh berobat ketika kena penyakit kanker. Tapi bayangkan, ketika kita didiagnosa oleh dokter, na'udzubillahi min dzalik, Anda kata Pak Dokter, Anda kata Pak Dokter, penyakitnya adalah kanker stadium 5. Begitu kanker langsung stadium tinggi. Wah, itu langsung kita cari obatnya apa, pinjam sana, pinjam sini, mungkin jual apa yang kita miliki dengan tujuan supaya penyakit itu sembuh. Padahal penyakit kanker itu tidak mengakibatkan seseorang itu masuk ke dalam neraka. Tapi tatkala kita terjangkiti penyakit hati, sombong, riya, dengki, iri, hasud dan lain sebagainya, kita tenang-tenang saja. Bahkan seakan-akan kita itu tidak terasa bahwasanya kita itu sedang terjangkiti penyakit. Dan ini adalah wahana untuk introspeksi diri kita semua, termasuk saya. Jadi mari sebelum kita perbaiki lahiriah, kita perbaiki apa? Hati terlebih dahulu. Karena dengan hati itu baik, maka lahiriahnya akan apa? Akan baik dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi awas, ada sebagian orang yang memanfaatkan perkataan ini untuk melakukan perbuatan maksiat. Contohnya apa? Ibu-ibu keluar rumah nggak pakai kerudung, nggak pakai apa? Kemudian ditegur, Bu, pakai kerudung lah, masa muslimah kok nggak pakai apa? Kerudung. Apa jawabannya? Yang penting itu hatinya penting. Yang penting apa? Ngapain pakai kerudung kalau hatinya apa? Ini kadang-kadang diselewengkan ya. Hadis tadi itu ya, diselewengkan. Allah itu nggak melihat kepada penampilan luar, Allah tuh melihat hatinya. Jadi yang penting hati kita bersih, nggak pakai kerudung nggak apa-apa. Gimana jawabnya itu? Ini ada nggak ini orang yang ngomong kayak gitu? Ada. Gimana jawabnya coba? Apa? Lahiriah itu adalah cermin hati. Bagus. Ada yang lain jawabannya? Kalau kita cermati hadis tadi, kita akan tahu jawabnya. Kata Nabi SAW, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah itu melihat hati dan amalan kalian. Gak cuma melihat apa? Hati tok. Jadi Allah itu yang dilihat adalah hati dan amalan lahiriah kita juga dilihat. Dan juga tadi seperti yang dikatakan, lahiriah salah satunya adalah cerminan hati. Manakala ada seorang hatinya itu bersih, maka dia akan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kaum wanita supaya pakai jilbab, dia akan taat. Kenapa? Karena hatinya bersih. Manakala dia menolak perintah Allah untuk berjilbab, itu artinya hatinya belum apa? Belum bersih, alias masih kotor. Jadi parah kan? Sudah nggak pakai kerudung, hatinya apa? Kotor lagi. Kan parah, kotor lahir dan batin.
Wah, buktinya banyak orang yang pakai kerudung tapi juga hatinya masih kotor, suka iri, dengki dan sebagainya. Ya itu juga salah. Itu juga apa? Salah. Jadi jangan itu dijadikan sebagai dalih untuk nggak pakai apa? Kerudung. Orang yang pakai kerudung tapi masih seneng rasanya, masih seneng apa ya? Ya masih senang menghina orang lain, masih senang riya, masih senang hasad, iri, dengki, itu juga salah. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah orang yang memperbaiki hati dan apa? Hati dan penampilannya. Allazi yuwaswisu fi sudurin. Yang diserang apa? Hati atau dada manusia. Ayat ini senada dengan banyak hadis. Ayat ini senada dengan banyak hadis yang menjelaskan bahwasanya setan itu bermain di dalam tubuhnya. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Safiyah binti Huyai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana yajri minal insani majrad dam." Sesungguhnya setan itu berjalan di aliran apa? Darah manusia. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan dan senada dengan ayat tadi. Jadi setan itu menyerang bagian dalam kita. Dan ini menunjukkan betapa setan itu merupakan musuh yang sangat berbahaya buat kita. Kalau perampok di luar tubuh kita, masang di luar tubuh kita, ular di luar tubuh kita, tapi sekarang kita berhadapan dengan musuh yang mengalir di aliran tubuh kita. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasannya setiap manusia pasti akan ditemani oleh setan, sebagaimana setiap manusia akan ditemani oleh apa? Malaikat. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, setiap masing-masing di antara kalian telah ditakdirkan oleh Allah memiliki satu teman dari kalangan jin dan satu teman dari kalangan apa? Malaikat. Nabi bertanya, sahabat bertanya, "Wa iyyaka ya Rasulullah, apakah engkau juga?" Ditanyanya lah, Nabi ditanya. Ketika Nabi berkata, setiap dari kita, setiap dari kalian itu mesti ada satu teman jin dan satu teman apa? Malaikat. Para sahabat bertanya, apakah engkau juga wahai Rasul? Apakah engkau juga ditakdirkan Allah memiliki satu teman jin dan satu teman setan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa iyaya." Saya pun juga seperti itu. Jadi sampai Nabi pun apa? Tidak selamat dari teman dari kalangan jin dan malaikat. Tapi apa? Illa annallaha a'anani alaihi fa aslam fala ya'muruni illa bi khair. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membantu saya untuk menghadapi setan tersebut sampai dia itu masuk ke dalam agama Islam. Sehingga setan tersebut tidak menyuruh saya kecuali kepada kebaikan. Itu bedanya temannya jinnya, teman jinnya Nabi dengan teman jinnya dia apa? Kita. Nah, kalau teman jinnya Nabi itu sudah takluk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi diberikan pertolongan oleh Allah dan bantuan yang luar biasa, sehingga setannya takluk dan masuk ke dalam agama Islam. Sehingga setan itu tidak pernah menyuruh Nabi kecuali kepada mereka. Nah, kalau setannya kita, setannya kita ya sesuai dengan tugas dia pertama kali apa? Menyuruh kita kepada apa? Kepada keburukan. Adapun malaikat kita menyuruh kita kepada apa? Kebaikan. Makanya kita sering merasa ada perang di dalam apa? Dalam hati kita. Ada cewek cakep lewat,
eman. Itu berarti bisikannya apa? Setan. Tapi ada bisikan yang satunya, ada kan ingin lebih ngaji, bahwasanya itu adalah rasul. Tapi nggak tahu ini bisikan mana yang lebih apa? Yang lebih kuat. Apakah bisikan yang setan yang lebih kuat atau bisikan yang malaikat yang lebih kuat? Dan itu tentunya tergantung taufik dari Allah Jalla wa'ala, dan juga tergantung dari usaha kita. Seandainya kita termasuk orang yang pasrah, lah sepanjang takdir kang anak kancaketan ya wis lah manut bae. Ini pasrah yang tidak benar. Harus ada perlawanan. Makanya kan dijelaskan kemarin bahwanya setan itu harus dilawan supaya setannya kurus, setannya lemah. Karena senantiasa dilawan oleh orang yang beriman. Setiap dia memerintahkan kita, membisikkan kita untuk melakukan perbuatan maksiat, kita lawan. Dia memerintahkan lawan terus sampai dia lemah dan kurus. Tapi kalau orang yang fasik, orang yang kafir, setannya itu sangat kuat dan dia akan terus kalah. Tapi buat orang yang kalah terus, jangan putus asa. Putus asa karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan supaya kita jangan berputus asa. Qul li'ibadiyal ladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada para hamba-Ku yang sudah melampaui batas, perbuatan maksiatnya sudah banyak sekali. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat siapa? Rahmat. Memang awalnya berat, apalagi orang yang sudah terkungkung dengan nafsunya dan sudah dikuasai oleh setannya, untuk bangkit itu memang berat. Tapi manakala seorang bangkit, ibarat seorang itu sedang dibelenggu dengan rantai, untuk melepaskan pertama kali memang susah. Tapi ketika dia mengerahkan tenaganya dan dia memohon pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala, maka manakala rantai itu patah, manakala rantai itu putus, maka dia akan mendapatkan keterangan batin dan dia akan terus melawan sampai setannya menjadi kurus dan kering kerontang. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Jalla wa'ala untuk bisa melawan setan kita. Amin ya rabbal alamin. Sekedar mengingatkan, tadi saya melihat banyak yang baru datang. Minggu depan libur, pengajian minggu depan insya Allah libur. Kita akan masuk lagi minggu berikutnya, itu tanggal 12 Januari insya Allah. Ada pertanyaan silahkan. Masih ada 5 menit atau 4 menit, silahkan. Bagaimana supaya kita mendapatkan kekuatan untuk melawan? Banyak-banyak minum jamu. Banyak-banyak apa? Minum jamu. Tapi bukan jamu sido muncul yang saya maksudnya. Bukan pula jamu air mancung. Jamu yang saya maksud di sini adalah banyak-banyak berzikir. Banyak-banyak apa? Berzikir. Dan itulah makanannya orang yang beriman. Makanannya orang yang beriman. Bukan berarti orang yang beriman nggak boleh makan nasi. Cuman orang yang beriman itu makanannya bukan cuma nasi, makanannya juga zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering saya bawakan perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang diceritakan oleh muridnya Ibnul Qayyim. Ketika Ibnul Qayyim bertamu ke tempatnya Syekhul Islam pagi-pagi, sampai di sana ternyata Ibnu Taimiyah sedang apa? Sedang berzikir. Ditunggu lama zikirnya, pada subuh lama zikirnya. Mungkin baru selesai zikir itu sudah agak siang, baru selesai apa? Setelah selesai zikir, dia nengok kepada muridnya Ibnu Qayyim dan dia berkata, "Hadihi ghadwati, wahai muridku, inilah sarapan pagi saya."
inilah sarapan pagi saya. Wa illam atawadda kharwai. Seandainya saya tak sarapan dengan sarapan seperti ini, saya tidak memiliki kekuatan. Sarapannya para ulama. Nek nyong karo jenengan sarapan mendoan. Ya, bukan berarti nggak boleh sarapan mendoan. Tapi mari kita jangan cuma sarapan mendoan, mari kita sarapan zikir juga. Nah, zikir pagi, zikir sore, kemudian zikir keluar rumah, kemudian manakala diganggu setan segera beristi'adzah. Fa imma yanzaghannaka minasyaitani fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Manakala engkau diganggu setan maka segeralah beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala perhatian yang mengucapkan terima kasih, segala kekurangan yang sebesar-besarnya. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa